Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan dari Persebaya Surabaya dengan Persita Tangerang, di mana Persebaya Surabaya berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Persita dengan skor 1-0. Artinya untuk Persebaya Surabaya ini merupakan pertandingan kedua memperoleh kemenangan secara beruntun. Dan untuk Persita Tangerang ini memperoleh 3 kekalahan secara beruntun. Ya, bahkan 4 pertandingan belum memperoleh kemenangan. Dan yang paling penting bahwa Persita Tangerang di 3 pertandingan terakhir ini belum menciptakan gol sama sekali. Jadi tentunya ya beban ada pada di pemain Persita Tangerang. Di pertandingan tadi sebetulnya untuk Persebaya Surabaya kan yang saya ingin lihat tinggal di kreativitas serangan. Walaupun kemarin menang lawan Bayangkara, tapi saya bilang kreativitas serangan Persebaya ini masih belum banyak. Peluangnya masih minim. Makanya saya ingin lihat di pertandingan kali ini sudah ada perkembangan atau belum, ya. Lalu penampilan Bruno Moreira bagaimana nih di pertandingan kali ini? Apakah sudah ada perkembangan juga nggak permainannya? Sedangkan untuk Persita Tangerang ini yang dari kemarin saya sudah katakan ya, bahwa untuk saat ini permainan Persita Tangerang memang lebih cenderung bermain dengan bola possession, yang artinya bermain dengan tempo pelan. Ini kan yang kalau boleh dibilang mungkin strategi barunya Louis Duran. Tapi sebetulnya dengan permainan pelannya Persita, ini justru membuat para pemain Persita yang biasanya nyaman dengan permainan cepat, ini harus beradaptasi lagi dengan skema bola possessionnya Louis Duran. Dan sebetulnya di pertandingan tadi sangat terlihat bagaimana para pemain Persita Tangerang itu tampak sekali belum menyatu dengan gaya permainan yang baru dari Louis Duran. Ya, contohnya seperti ini, ketika Persita Tangerang membangun serangan, itu berapa kali masih nggak ada kreativitas. Lalu yang kedua penampilan Vidal, Bustos, Irsyad Maulana, Fahreza Sudin, itu juga sama sekali nggak terlihat seperti bisa membawa bola sampai ke area pertahanan. Untuk melakukan bola possession cukup bagus, tapi ketika masuk ke pertahanan Persebaya, itu terlihat sekali seperti nggak ada solusi, seperti buntu. Ya, Vergonzi juga berapa kali lebih sering bermain melebar karena mencari positioning. Tapi jelas sekali bahwa sebetulnya di permainan Persita yang justru mengandalkan bola possession, itu sangat terlihat kalau para pemain seperti belum bisa beradaptasi. Peluangnya sangat minim di pertandingan kali ini. Bedanya kalau Persita Tangerang bermain cepat, seperti di awal-awal musim ya, atau musim lalu, itu Persita Tangerang selalu bisa menciptakan gol. Dan ini permasalahannya justru Persita di 3 pertandingan terakhir tanpa menciptakan gol. Jadi ini Louis Duran harus bisa melihat komposisi pemain yang dimiliki. Kalau memang belum bisa masuk dalam skema permainan bola possession, ya lebih baik dibalikan lagi ke dengan permainan cepat. Karena Persita sejauh ini saya lihat permainan cepatnya ini lebih efektif. Ini yang kemarin saya bilang. Jadi penampilan Vidal yang lebih ke sayap, Bustos sebagai promotor serangan, Irsyad Maulana, Fahreza Sudin, ya berapa kali membangun serangan sering kehilangan bola, sering salah passing long ball juga nggak efektif. Dan memang pertahanan dari Persebaya Surabaya juga cukup bagus. Ya, Andre bermain bagus, Song juga bermain bagus. Transisi pertahanan dari Persebaya Surabaya ini ketika kehilangan bola ya, ketika menyerang itu juga cukup cepat untuk melakukan positioning pertahanan. Sedangkan untuk pertahanan Persita juga cukup bagus. Tapi bedanya penyerangan Persebaya Surabaya ini lebih terlihat berkreativitas. Pertandingan hari ini lebih baik daripada kemarin menang lawan Bayangkara menurut saya. Karena kreativitasnya ada. Contohnya Bruno yang berapa kali saya kritik di pertandingan tadi terlihat. Berapa kali bisa bermain lebih masuk ke dalam. Berapa kali juga lebih berani untuk melakukan intercept bukan ke kanan tapi masuk ke dalam. Kan biasanya Bruno permainannya dari luar, melakukan skill individu ke dalam dan shoot. Memang masih ada beberapa kali ya Bruno melakukan itu, tapi is okay. Selebihnya Bruno paling tidak sudah ada perubahan gaya permainannya yang lebih melakukan switch position. Jadi Yamamoto seringkali membantu ke kiri, Bruno lebih ke tengah, lalu Reva Adi juga beberapa kali melakukan overlap. Inilah yang saya bilang permainan Persebaya Surabaya tidak monoton. Ya, karena para pemain melakukan gerakan tanpa bola yang aktif. Termasuk Bruno yang beberapa kali saya kritik, jangan terlalu banyak posisinya di kiri terus, tapi sekali-sekali melakukan switch position dengan Yamamoto atau dengan Reva Adi, dengan Paulo Victor juga yang berapa kali kita bisa lihat bermainnya juga ke kiri.
Nah, inilah yang membuat pertahanan Persita Tangerang berapa kali kerepotan karena gerakan tanpa bola dari para pemain Persebaya. Ya, jadi perbedaannya adalah masalah penyerangan. Persebaya Surabaya yang justru bisa bermain cukup bagus, gak monoton, kreativitas terlihat. Ya, peluang-peluang gol juga di babak pertama memang lebih banyak tercipta di atas 20 menit ya. Karena di awal menit sampai menit 20 memang Persita Tangerang yang lebih bisa mengambil alih permainan ya. Ada beberapa peluang juga dimiliki dari Persita di awal-awal menit. Tapi penyerangan Persita yaitu terlihat sekali seperti nggak ada skema permainan yang paten atau yang terbentuk. Inilah perbedaan dari gaya penyerangan dari kedua tim. Ya, lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua tentu saja Persebaya Surabaya yang sudah menemukan ritme permainannya, saya bilang tinggal melanjutkan konsistensinya. Dan untuk Persita Tangerang, sebetulnya yang saya ingin lihat respon dari Luis Duran ini apa? Karena Fares Sudin lalu Irsad Maulana ini benar-benar minim sekali kontribusinya di babak pertama. Persita lebih banyak membangun serangan dari posisinya Vidal atau posisinya Catur. Jadi saya ingin lihat respon dari Luis Duran seperti apa. Ya, dan di babak kedua kita bisa lihat permainan Persebaya Surabaya ini memang sudah terlihat aliran bolanya hidup. Berapa kali juga kreativitas serangan terlihat. Yamamoto berapa kali melakukan shoot. Paulo Victor juga ada shoot yang masih kena tiang. Ya, Paulo Victor juga di penampilan kali ini ya boleh dibilang belum terlalu optimal ya kalau menurut saya. Walaupun ada satu peluang yang kena tiang, tapi secara berapa menit ya Paulo Victor bermain? 70 menit ya. Ya menurut saya belum terlalu maksimal. Tapi minimal gerakan tanpa bola untuk mencari positioning, ya Paulo Victor sudah ada perkembangan daripada kemarin lawan Bayangkara. Ya, dan akhirnya di sini Persebaya Surabaya bisa menciptakan gol melalui Yamamoto. Dan kalian bisa lihat itu gol yang tercipta melalui kontribusi 4 pemain. Andre, Bruno, Kasim Botan, dan di finishing oleh Yamamoto. Artinya apa? Bahwa memang terlihat kreativitas serangan Persebaya Surabaya memang tidak monoton. Dari kiri loh posisinya Bruno sampai ke posisinya Kasim Botan dan di finishing dari sektor tengah Yamamoto. Jadi ini gol memang terlihat kalau penyerangan Persebaya sangat berkreativitas. Penampilan Andre juga pemain gelandang bertahan berapa kali bisa maju ke depan. Ya, inilah yang membuat permainan dari Persebaya Surabaya lebih cair, skemanya lebih hidup untuk penyerangan. Inilah yang saya berapa kali kritik. Saya berharap Persebaya Surabaya bisa konsisten seperti ini. Belum ada juga momen di mana Andre lalu Reva Adi kalau nggak Reva Adi Lauhim ya saya lupa, sama Bruno melakukan tiki taka lalu sempat diberikan ke Ram Wildan ya, tapi sayangnya memberikan passing ke Yamamoto justru out. Itu sempat mendapatkan aplaus dari supporter Persebaya, saya dengar di televisi. Artinya para supporter Persebaya menikmati cara permainannya Persebaya karena terlihat kreativitasnya hidup. Jadi untuk menonton gaya permainan Persebaya Surabaya ini enak. Sedangkan untuk Persita Tangerang di babak kedua yang justru banyak melakukan perubahan pemain, ini nggak memberikan dampak apa-apa. Karena yang dibutuhkan dari Persita Tangerang menurut saya di Luis Duran itu pembentukan skema penyerangan. Untuk masalah skema permainan yang bola possession, saya bilang sudah terlihat cukup bagus. Berapa kali Persita Tangerang di pertandingan kali ini bisa mengontrol bola. Mungkin bola possession walaupun Persebaya Surabaya unggul, tapi saya kira nggak terlalu jauh perbandingan bola possessionnya. Artinya Persita Tangerang sudah berhasil juga mengambil alih permainan. Tapi ketika masuk ke pertahanan Persebaya, disinilah kita bisa lihat betapa tumpulnya atau betapa tidak ada jalan keluar untuk melakukan penyerangan. Ada satu peluang emas di babak kedua dari Fares Sudin, itu dari sektor sayap yang melakukan individu dan shoot, tapi masih ke gawang samping gawangnya Hernando Ari. Itu aja peluang emas yang tercipta di babak kedua. Sisanya bermain long ball dan gak efektif. Artinya apa? Bahwa sistem permainan pertahanan Persebaya ini sudah cukup bagus. Karena ketika permainan Persita lebih banyak mengandalkan passing-passing long ball, artinya Persebaya Surabaya berhasil untuk membuat permainan Persita Tangerang ini nggak jalan. Ya, jadi pressing-pressing yang dilakukan dari pertahanan Persebaya memang cukup bagus, transisinya bagus, bertahan lebih di zona area sendiri, dan ketika membangun serangan juga membangunnya dari sektor yang rapi, dari tengah ke depan dengan rapi.
Gak banyak terlihat passing-passing long ball di pertandingan kali ini untuk Persebaya. Ya, jadi ini saya kira sudah ada evaluasi yang dilakukan oleh Uston Nawawi. Apa yang harus diperbaiki untuk Persebaya Surabaya agar penyerangannya lebih berkreativitas, dan itu terlihat di pertandingan kali ini jauh lebih bagus daripada kemarin lawan Bayangkara Persebaya. Saya berharap tinggal konsisten Persebaya Surabaya bermain seperti ini. Wildan Ramdhani yang masuk hanya bermain sekitar 20 menit ya, itu langsung bisa berapa kali membuka ruang. Lalu belum ada offsetnya Song ya dengan Bruno, yang ada Wancu dengan Wildan. Itu juga bentuk dari permainan passing-passing cepatnya Persebaya. Nah, ini yang saya bilang dari kemarin. Persebaya Surabaya harus lebih cepat memberikan passing-passing, dan switch positioning dari pemain-pemain Persebaya Surabaya juga lebih aktif. Itu terbukti juga di pertandingan kali ini sangat jelas. Gak perlu didebatkan kalau menurut saya pertandingan Persebaya Surabaya di pertandingan kali ini. Permainannya bagus, peluangnya banyak, ya, lalu bisa mendapatkan 3 poin di kandang sendiri. Ini sudah hasil yang cukup sempurna. Dan pertahanan Persita juga cukup bagus. Gak segampang itu untuk pemain Persebaya Surabaya bisa menembus. Ya, pertahanan Persita ini saya bilang cukup bagus. Buktinya dalam 3 pertandingan terakhir hanya kemasukan 1. Tapi masalahnya Persita tinggal di masalah penyerangan. Ya, jadi kesimpulan saya Persebaya Surabaya ini permainan yang terbaik. Saya berharap bisa konsisten seperti ini. Dan saya juga melihat bahwa pelatih Uston Nawawi sudah memberikan evaluasi. Apa yang perlu diperbaiki agar kreativitas serangan lebih berjalan hidup, gak monoton. Dan itu terlihat di pertandingan kali ini sudah ada evaluasi. Tinggal konsisten ya untuk Persebaya Surabaya, ini pesan saya. Sedangkan untuk Persita Tangerang ya tentunya Luis Duran harus memikirkan untuk melihat pemain-pemain yang sebetulnya seperti belum masuk dengan skema bola possession ini. Ya, kecuali kalau Persita Tangerang bisa bermain cepat lagi seperti di musim-musim lalu. Itu terlihat memang agresivitas golnya cukup bagus dibandingkan dengan bermain tempo pelan. Ini juga bisa menjadi evaluasi dari Luis Duran. Ya, jadi untuk Persebaya Surabaya selamat kalian mendapatkan 3 poin, 2 kemenangan beruntun. Semoga jadikan kemenangan ini ya menjadi jalan untuk ke depan Persebaya Surabaya bisa bangkit sesuai dari target saya, bisa bersaing ke segmen papan atas. Ya, tinggal konsisten permainannya seperti ini. Lalu untuk Persita Tangerang tetap semangat. Semoga dengan kekalahan ini Luis Duran bisa melihat ya pemain-pemain yang layak untuk menjadi starting line up, yang mendukung skema dengan permainan pelan, atau justru Luis Duran akan mengembalikan Persita Tangerang dengan permainan cepat lagi. Nah, ini juga kita akan lihat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya, jadi ini aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. See you.